Berikan aplaus yang paling meriah untuk guru-guru sekolah minggu kita. Terima kasih buat hamba-hambanya, guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan kesaksian pujian. Shalom. 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 Puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang paling baik buat kemuliaan nama Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau adalah Allah yang baik bagi kami. Kau adalah penebus kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami Bapa. Berkatilah kami semua Bapa. Berikan hati yang bersih untuk memuji akan kebesaran Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji, kami siap menyembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan yang Engkau berikan. Yes. Untuk bangkit berdiri. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri siap lompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Oh, bersyukurlah, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Yesus, katakan, tanganku ku angkat padamu,
Ubahkan hidup kami Bapa, tetap menjadi baru. Yes. Kau sungguh mempesona dalam kehidupan kami Tuhan. Sona hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Yesus, hapuskan dosaku. Kau sungguh kau mempesona. Segala perbuatanku, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Yesus, di dalam-Mu Yesusku, kau berpergi melangkah di jalan-Mu. Ku terima mahkota kehidupan. Yesus, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagari hidupku, melangkah di jalan-Mu. Mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Mahkota kehidupanku, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupanku. Kau terbesar bagi kami Bapa. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes! Haleluya! Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji,
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sekali lagi, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, biarlah semua memuji-Mu. Yes, Kau terbesar bagi kami Tuhan. Yesus. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, oh, biarlah semua memuji. Sekali lagi, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi, biarlah semua memuji-Mu. Yesus, Yesus. Haleluya. Yes. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Allah kita yang dahsyat, yang berkuasa. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, kita lebih masuk lagi menikmati hadirat Tuhan. Untuk terus memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kau layak yang kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sungguh Kau Allah kami yang terindah, Allah kami yang termanis, Kau Allah kami yang mulia. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kau yang terindah,
besar perkasa, penuh kemuliaan, yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. ku cinta Kau, Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan, Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allah. kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allah. Engkau Yesus, Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allah. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. sungguh Kau terindah, Kau yang termanis, Kau yang mulia, Kau yang ditinggikan. Kami sembahkan Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. Mari bawa pujian yang terbaik bagi Yesus, Tuhan. Raja di atas segala-galanya. Engkau adalah Kami yang berkuasa, Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau, ya Allah. Kami tinggikan Engkau, Namamu selalu. tiada lutut Kau katakan ku sembah Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Yesus. Tinggilah Engkau Tuhan. Tuhan
Tuhan, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan berbicara secara pribadi melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini untuk menguatkan kami, meneguhkan terus iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menolak semua intervensi dari kuasa jahat yang coba mengganggu kami, hati pikiran kami, bahkan suasana kondisi fisik kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya mengizinkan Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami untuk menolong, mengajar kami dan memberi pengertian bagi kami semua. Tolong hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali sama-sama untuk merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar dari salah satu tokoh wanita di Alkitab namanya Esther. Jadi ini Esther itu sebenarnya hanya orang yang biasa, tapi dia dipilih untuk menjadi ratu ya di kerajaan Media Persia. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca di Esther pasal yang keempat itu ayat 1 sampai 17 yang menjadi renungan kita. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan dulu latar belakang dari ayat ini. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-17 itu sebuah kebenaran firman Tuhan yang menceritakan kepada kita semua bagaimana Haman yang merupakan orang yang dipilih oleh raja pada saat itu, orang kepercayaan raja. Kemudian Haman ini bermaksud untuk membinasakan atau memusnahkan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu di Media Persia. Jadi waktu mereka dibuang ke Babel, memang pada saat itu masih kerajaan Babel, setelah itu kerajaan Media Persia. Dibuang ke sana Bapak Ibu Saudara, dan karena mereka bertumbuh banyak dan mereka punya keyakinan sendiri, punya kepercayaan sendiri, sehingga mereka tidak mau menuruti apa yang bahkan diperintahkan oleh raja. Nah, itu yang dipakai oleh Haman supaya menjadi alasan sehingga raja mengeluarkan satu perintah dan dipercayakan kepada Haman untuk memusnahkan orang Yahudi ya pada saat itu. Itu cerita singkatnya Bapak Ibu tentang latar belakang dari ayat ini. Makanya ada seorang namanya Mordekai di sana. Mordekai itu sepupunya Esther yang mendengar dan menyampaikan kepada Esther bahwa orang-orang Yahudi ingin dimusnahkan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Esther ini, apa sebenarnya yang luar biasa dari kisah Esther? Begini, orang-orang Yahudi, orang pilihan Tuhan itu sempat 2 kali ingin dimusnahkan atau sempat hampir punah. Yang pertama kita tahu kisah tentang kelaparan yang terjadi pada saat Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir ya. Jadi kelaparan yang terjadi pada saat itu dan Tuhan pakai Yusuf untuk menolong keluarganya Yakub dalam hal ini yang menjadi cikal bakal dari orang Israel itu, sehingga orang Israel tidak jadi dimusnahkan. Kemudian dari zaman purba dicatat tentang Esther. Kalau kita melihat zaman sekarang itu tentang Nazi ya Bapak Ibu Saudara, yang juga ingin memusnahkan orang-orang Yahudi. Nah, Esther adalah orang yang dipakai Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang-orang Israel dari hukuman yang ingin dijatuhkan oleh Haman. Jadi Haman itu punya wewenang penuh dari raja untuk membunuh, gitu ya. Bahasanya itu lebih mudah, itu membunuh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini, orang pilihan Tuhan ini ingin dibunuh dan ingin dimusnahkan. Nah, ada Esther yang ada di situ. Siapa Esther? Dia seorang ratu Bapak Ibu Saudara. Ratu dari kerajaan Media Persia. Tuhan pakai dia, Tuhan tempatkan dia untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Nah, kalau kita melihat nanti cerita ini sebenarnya Bapak Ibu, apa yang ingin kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita itu bisa menjadi berkat, atau mungkin bagaimana kita itu menjadi bisa berbuah di tempat di mana Tuhan sudah tempatkan kita.
Kalau kita lihat Esther, maka Tuhan tempatkan Esther ada di dalam kerajaan Media Persia untuk menyelamatkan orang Yahudi. Itu buah yang dihasilkan oleh Esther di tempat di mana Tuhan panggil dia. Nah kita ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tempatkan kita di berbagai tempat yang berbeda-beda. Tempat itu bisa saja berbicara tentang profesi kita. Kita punya profesi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi pengajar gitu ya. Ada yang bekerja di dalam legislatif, ada yang di eksekutif gitu. Ada orang yang bekerja di dalam dunia kesehatan dan sebagainya. Kita ditempatkan Tuhan di tempat yang berbeda-beda. Mungkin juga Tuhan tempatkan di dalam bidang ekonomi. Tuhan tempatkan kita di situ dan kita semua berbeda-beda. Macam-macam yang ada di tempat-tempat yang Tuhan tempatkan kepada kita. Nah bukan hanya profesi ya Bapak Ibu. Mungkin juga di tengah-tengah budaya yang ada di tengah-tengah kita saat ini dalam keluarga kita. Kita kan gak bisa milih ini, kita mau lahir dari suku apa. Kita mau dibesarkan dari budaya yang mana, kita gak bisa milih. Kalau misalnya kita bisa milih, wah itu luar biasa. Jadi sebelum kita lahir di dunia ini, Tuhan kasih pilihan kepada kita nanti ini lahir di suku ini, di keluarga ini, nanti pekerjaan ini. Kita bisa milih itu kan luar biasa. Tapi masalahnya kita nggak bisa milih. Dan Tuhan tempatkan kita di tempat-tempat itu, di profesi kita yang tertentu. Kemudian juga budaya kita yang tertentu. Keluarga pun kita nggak bisa milih. Saya ingin lahir dari keluarga yang A. Saya ingin lahir dari keluarga yang punya status sosial tertentu dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa milih. Tuhan tempatkan kita di tempat itu. Dan satu catatan yang paling penting ya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu pasti punya rencana untuk menempatkan kita di situ. Nah salah satunya yang kita akan renungkan bagaimana kita bisa menghasilkan buah di tempat itu. Di mana Tuhan sudah tempatkan kita semua. Kita mau belajar dari Esther siang hari ini untuk kita bisa menghasilkan buah. Di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Jadi ada 3 yang akan kita renungkan ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita akan renungkan nanti bagaimana kita juga perlu berkorban. Kemudian juga kita memahami nanti bagaimana kerohanian yang baik itu akan membuat kita menolong kita menghasilkan buah yang baik. Dan kemudian yang ketiga bagaimana kita bisa memahami panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah kita mulai yang pertama ya. Kita belajar di sini. Saya ingin bacakan terlebih dahulu di Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-11, kemudian ayat yang ke-16, bagian yang ke-B. Silakan Bapak Ibu simak terlebih dahulu ya, saya bacakan untuk kita semua. Ayat 11 berbunyi demikian. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika Mordekai sampaikan kepada pengawalnya Ratu Esther untuk menyampaikan kepada Esther tentang bagaimana rencana Haman ingin membinasakan orang Yahudi, Esther sampaikan kembali jawaban dari pertanyaan atau penyampaian dari Mordekai itu. Dia bilang begini, ada aturan pada saat ini ketika orang yang tidak dipanggil oleh raja terus kujuk-kujuk itu apa ya? Tiba-tiba gitu ya datang menghadap raja nggak dipanggil gitu, tiba-tiba aja datang. Kalau raja tidak berkenan, kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka hukumannya cuma satu. Alkitab itu yang bilang nggak ada pilihan lain, hukumannya cuma satu, yaitu hukuman mati. Jadi betul-betul sesuatu yang berbahaya bagi Esther, makanya Esther sampaikan, nah 30 hari ini aku sudah nggak dipanggil oleh raja. Sehingga makanya di ayat yang ke-16, di ayat yang kalimat yang terakhir itu 16 bagian yang ke-B, Esther sampaikan kembali begini. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Esther rela berkorban untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dari kebinasaannya, dari pembunuhan Bapak Ibu Saudara. Itu buah yang bisa dihasilkan Esther pada saat itu. Pengorbanan itu yang akan menolong kita, yang akan mendorong kita untuk kita bisa menghasilkan buah di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Tidak ada buah yang bisa dihasilkan tanpa pengorbanan. Mari kalau kita melihat analogi dari pohon. Biasa pohon misalnya ya, pohon dari biji Bapak Ibu Saudara. Bijinya kemudian kita tanam di dalam tanah. Yang terjadi dari biji itu maka dia akan mulai mengalami pembusukan. Gitu. Atau mungkin bahasa lebih enaknya, biji itu akan mulai mati. Waktu justru dia mati, waktu dia justru membusuk itulah bisa tumbuh tunas dari biji itu. Jadi tunas itu pun tumbuh ketika biji itu pun membusuk, biji itu mati. Jadi ada pengorbanan yang dilakukan oleh si biji itu. Supaya dia bisa menghasilkan tunas. Kemudian tunas ini bertumbuh menjadi besar batangnya, mulai mengeluarkan ranting, mulai mengeluarkan daun dan hasilnya berbuah. Tapi diawali dengan bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh si biji ini. Esther dipakai Tuhan untuk berkorban bagi orang Yahudi. Kalau misalnya ya Bapak Ibu Saudara, Esther tidak datang menghadap raja. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, jadi Esther itu menghadap raja 1 hari sebelum hukuman itu dijatuhkan. Jadi misalnya besok ini semua orang Yahudi itu akan dibunuh, hari ini Esther datang kepada raja. Dan itu perlu perjuangan, itu perlu pergumulan, itu perlu pengorbanan yang Esther lakukan. Apa pengorbanan yang Esther lakukan? Dia siap berkorban, bahkan ayat yang ke-16 bagian yang B itu Esther katakan kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Jadi dia bisa berkorban seperti itu. Jarang ya kita bisa seperti itu ya untuk menolong seseorang, bahkan kita bisa mengorbankan nyawa kita sendiri. Tapi mungkin saja ya Bapak Ibu Saudara, di tempat di mana Tuhan menempatkan kita itu, mungkin Tuhan tidak memilih pengorbanan nyawa untuk kita. Bisa saja pengorbanan itu adalah pengorbanan waktu yang kita berikan. Bisa saja itu adalah pengorbanan tenaga yang kita bisa berikan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita itu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa saja pengorbanan yang dituntut di tempat kita itu adalah berkorban perasaan. Tapi berbuah tetap harus disertai dengan pengorbanan. Jadi kalau kita mau berbuah di tempat di mana Tuhan membuat kita ada saat ini, maka yang pertama itu adalah berkorban. Orang mau berbuah tanpa berkorban rasanya nggak mungkin. Harus ada pengorbanan sehingga bisa menghasilkan buah. Nah kalau kita juga waktu kita nggak mau korbankan, gitu. Terus materi juga kita nggak mau korbankan, apalagi perasaan bahwa ini perasaan yang paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau misalnya Tuhan menghendaki kita berkorban perasaan di sana, maka itu pengorbanan yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghasilkan buah di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi berbuah di mana Tuhan tempatkan itu membutuhkan pengorbanan. Dan itu yang dilakukan oleh Esther. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk menolong orang-orang Yahudi. Nah demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu Saudara, di tengah budaya kita yang mungkin terkadang menyakitkan, ada aturan-aturan yang terkadang itu tidak menyukakan kita, yang membuat kita bersedih dan sebagainya. Tapi itu kita butuh berkorban. Saya tidak bilang bahwa kita harus selalu berkorban materi, mungkin kita tidak sedang diminta Tuhan berkorban materi di situ. Tapi bisa saja ada pengorbanan lain yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sehingga kita bisa berkorban. Nah itu yang pertama Bapak Ibu dilakukan oleh Esther. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Bahwa kerohanian yang baik itu akan mendorong kita untuk berbuah di mana Tuhan menempatkan kita.
Saya membaca ayat yang ke-16, Ester 4 ayat 16 bagian yang A, demikian bunyi firman Tuhan begini. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Terus di kalimat yang terakhir Ester bilang begini juga. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Mari kita melihat ya. Siapa sebenarnya Ester. Bagi saya menarik ketika Ester itu menyampaikan kepada Mordekai, kalau gitu suruh orang-orang Yahudi yang ada di Susan. Susan itu bukan nama orang, tapi nama kompleks dari tempatnya raja itu. Jadi orang Yahudi yang ada di sekitar kompleks raja itu diminta untuk berpuasa. Siapa Ester? Saya coba cari di Alkitab, apakah Ester ini keturunan imam? Ternyata bukan. Apakah Ester ini dari suku Lewi? Ternyata juga bukan. Dia hanya dari orang Yahudi yang biasa. Tapi waktu Ester dia harus berkorban dan dia harus menghadap kepada raja, dia sampaikan sesuatu yang harusnya itu merupakan anjuran dari seorang yang punya rohani yang baik. Punya rohani yang tingkatnya lebih baik. Sehingga dia minta mereka, ayo berpuasa dan aku pun akan berpuasa. Bapak Ibu, kerohanian yang baik itu akan mendorong kita juga untuk kita bisa menghasilkan buah. Waktu kerohanian yang sebenarnya dalam hidup kita naik, maka itu akan diiringi dengan menaiknya perilaku kita, membaiknya perilaku kita, membaiknya perkataan kita. Tapi kalau sampai jomblang ini orangnya terlihat rohani sekali gitu ya, tapi omongannya masih tidak baik, maka ini pertumbuhannya ini pertumbuhan semu. Jadi bukan pertumbuhan yang sebenarnya, bahwa ini hanya terlihat rohani. Tapi kalau kerohanian itu sungguh-sungguh, maka perilakunya akan mulai membaik bersama dengan naiknya kerohanian seseorang. Waktu kita mau berbuah, di mana Tuhan tempatkan kita, entah itu di tengah profesi kita, entah itu mungkin di tengah-tengah keluarga kita, maka itu dipengaruhi dengan kerohanian kita. Sekarang kita mau cek ya, kerohanian kita ya Bapak Ibu. Levelnya sampai di mana nih sampai saat ini? Ini udah bulan 10 di tahun ini. Sudah bulan 10. Bagaimana kerohanian Bapak Ibu Saudara? Kerohanian yang baik itu ditandai dengan pertumbuhan. Nah, tema kita tahun lalu itu kan tentang pertumbuhan. Secara singkat atau secara mudah, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu begini, dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak mau jadi mau, dari tidak mampu jadi mampu. Itu kan sesimpel itu sebenarnya mengerti. Dari dulu enggak pernah berdoa, sekarang berdoa. Dari dulu enggak melayani, sekarang terlibat dalam pelayanan. Dari dulu ke gerejanya cuma sebulan sekali, sekarang bisa sebulan 2 kali begitu. Jadi ada pertumbuhan, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, ketika orang yang punya kerohanian baik, itu akan terlihat dari pertumbuhan itu. Tapi kalau misalnya dulu ke gereja sebulan 4 kali, sekarang cuma 3 kali. Maka kerohaniannya bukannya bertumbuh atau bukannya tetap, tapi justru turun. Kalau dulu rajin berdoa, bangun pagi dia berdoa terlebih dahulu, sekarang enggak, bangun pagi langsung cari kopi. Makanya mahnya sakit. Karena minum kopi duluan pagi-pagi. Kalau dulu waktu bangun pagi yang saya harus baca Alkitab 3 pasal. Ini yang ada di grup bait ya. Tapi sekarang yang diingat, pagi ini saya mau sarapan apa ya? Hari ini rencana saya apa ya? Walaupun ya Bapak Ibu saya juga mengalami itu. Kadang-kadang bangun pagi, mau makan apa gini hari ini? Apa yang mau saya lakukan hari ini ya? Dulu berdoa, sekarang gak berdoa lagi. Kalau dulu rajin beribadah, sekarang sudah mulai gak rajin. Bukannya kalau dulu sering muncul ke gereja, sekarang mulai tidak sering muncul ke gereja. Jadi mulai turun gitu kan Bapak Ibu. Mulai dari sering, tidak sering, lama-lama jarang, habis itu lama-lama enggak. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik di tempat di mana Tuhan tempatkan kita? Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, di profesi kita itu
Di tempat saya bekerja itu Pak, yang Kristen itu cuma 2 dari 20 orang. Gitu. Contoh ini ya Bang, dari 20 orang yang Kristen itu cuma 2. Nah yang lain ini sering titip absen. Saya tidak nyinggung ya Bapak Ibu. Yang lain itu sering titip absen Pak. Pura-pura gini, nanti kamu anu. Nah saya tidak lakukan itu. Wah itu bagus. Kalau melihat situ ya Bapak Ibu, pasti kan akan berdampak kepada dia bisa menghasilkan buah. Dan kerohaniannya pun kita akan bisa lihat di sana. Tapi kalau yang lain titip absen, kita juga titip absen. Berarti kan kita berat untuk bisa menghasilkan buah di situ. Dan itu kita bisa lihat juga dalam kerohanian kita. Wah, kalau kita biasa untuk belanja di toko kemudian bilang kok boleh minta nota kosong nggak kok? Kan seperti itu. Atau kok saya beli dong, tapi ada fee-nya lah gitu. Fee-nya jangan masukkan ke perusahaan, ke kantor. Itu buat saya kok. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita aja bekerja sama seperti mereka. Dan itu bisa kita minimalkan waktu kita punya kerohanian yang baik. Dengan punya kerohanian yang baik ya Bapak Ibu yang bertumbuh itu, yang kita tetap berdoa, yang kita tetap baca Alkitab, kita tetap rajin beribadah, walaupun waktu di gereja lebih banyak lihat handphone daripada beribadah, itu akan menolong kita itu loh. Hati nurani kita itu bisa tetap terjaga, menjadi warning. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu, hati nurani itu mulai mengeluarkan sinyal. Yang kita rasakan kok saya rasa bersalah ya, aduh kok saya rasa bersalah ya. Padahal hati nurani kita sedang mengeluarkan sinyal. Walaupun mungkin kita bisa saja jatuh di sana ya Bapak. Tapi paling tidak waktu kita punya kerohanian yang baik, hati nurani kita ini berfungsi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tidak berdoa lagi, kalau kita sudah tidak baca Alkitab lagi, kalau kita sudah mulai tidak beribadah lagi, hati nurani kita bisa mati dan bebal. Makanya Alkitab bilang gini, kita sudah susah membedakan mana warna hitam, mana warna putih. Yang ada adalah warna abu-abu. Mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Karena sinyalnya sudah lemah, hati nuraninya sudah mulai lemah. Rasul Paulus sampaikan, dia sudah mulai menjadi orang yang bebal. Nah bagaimana keadaan seperti itu kita bisa menghasilkan buah di tengah-tengah pekerjaan kita. Atau keluarga kita. Atau mungkin budaya yang ada di sekitar kita. Kalau kerohanian kita tidak baik. Makanya kerohanian yang baik itu dia bertumbuh. Nah ketika dia bertumbuh naik, ada juga konsistensinya di situ. Gak naik turun gitu. Jadi kalau misalnya dompetnya mulai kosong, menangis, sering beribadah, berdoa sungguh-sungguh. Wah kalau dompetnya sudah mulai banyak, ya lupa lagi. Karena kesempatan saya bisa liburan, lupa lagi ibadah. Jabatannya mulai terancam, ingat Tuhan lagi, naik lagi. Itu gak konsisten ya Bapak Ibu. Masih mending kita itu konsisten daripada kita fluktuatif. Kerohanian kita ya. Masih mending kerohanian kita itu stabil. Dan itu sulit untuk dijaga. Salah satu indikator orang yang dewasa kerohaniannya itu punya konsistensi. Dia punya sesuatu yang dia jaga dengan baik dalam kehidupannya. Apakah orang bisa berdosa? Apakah orang bisa melakukan kesalahan? Bisa. Tapi bagian lain dalam kerohanian dia sudah mulai menjaganya dengan konsistensi. Nah itu yang terjadi ya. Esther orang yang biasa itu menganjurkan kepada orang Yahudi untuk berpuasa. Sesuatu yang sangat rohani Bapak Ibu. Dan itu menolong Esther untuk bisa punya keberanian menghadap raja. Itu bagian yang kedua. Kalau kita ingin berbuah di mana Tuhan tempatkan kita, maka kita harus memiliki kerohanian yang baik, kerohanian yang bertumbuh, kerohanian yang punya konsistensi di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, coba lihat ayat yang ke-14 di bagian yang ke-B itu. Ketika Mordekai juga sampaikan sesuatu kepada Esther, Mordekai bilang begini,
Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai sampaikan kepada Esther, Esther, ini bahasa saya untuk bisa kita paham. Kamu itu mungkin ya saat ini Tuhan tempatkan kamu jadi ratu. Nah, inilah kesempatan kamu untuk kamu bisa menolong orang-orang Yahudi. Mungkin Tuhan tahu bahwa suatu saat nanti ada Haman yang akan memusnahkan orang Yahudi dan Tuhan tempatkan kamu Esther. Esther bukan orang Media Persia Bapak Ibu. Esther bukan orang Babel. Tapi dia orang Yahudi yang dulu dibuang di negara itu. Tapi ketika ada ratu raja yang namanya Wasti tidak mau menolak panggilan raja sehingga raja ingin mengganti ratu itu. Semua wanita-wanita di audisi. Terus pertanyaannya gini, kenapa Esther yang menang? Apakah Esther itu kayak Miss Universe gitu? Yang punya kemampuan yang bagus? Bukan hanya itu. Tapi pasti ada rencana Tuhan tempatkan Esther di situ. Kenapa kamu ada di situ Esther? Sama dengan kita ya Bapak Ibu. Kenapa kita sekarang punya profesi yang Bapak Ibu jalani saat ini? Kenapa Tuhan tempatkan kita di tengah keluarga yang kita punyai saat ini? Kenapa Tuhan tempatkan kita di budaya yang saat ini ada di sekitar kita? Kenapa Tuhan? Saya tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Karena waktu lulus SMP, saya itu ingin jadi tentara. Dan memang tinggi Bapak Ibu cita-citanya. Saya itu ingin masuk angkatan udara dan jadi pilot pesawat tempur. Itu cita-cita saya. Jadi waktu zamannya saya lulus SMP itu tahun 90-an. Ada salah satu sekolah militer yang dibuat oleh militer. Itu zamannya Jenderal Beni Murdani mungkin kalau Bapak Ibu tahu. Namanya Taruna Nusantara, sekolah yang ada di Magelang. Yang dimana tempat anaknya Jenderal Sambo sekolah itu ya. Itu saya harusnya sekolahnya di situ. SMA saya itu harusnya di situ. Tapi nggak diterima Bapak Ibu Saudara. Saya hanya lulus tingkat kota, habis itu provinsi nggak lulus. Banyak teman-teman nggak lulus. Bayangkan itu ya dari zamannya saya mungkin yang lulusan tahun 90 SMP-nya itu. Yang paling tinggi nilainya di SMP 1, yang paling tinggi nilainya di SMP 2. Nah saya itu kan tidak sekolah di favorit, sekolah saya di swasta gitu. Tapi saya bisa sampai di provinsi, tapi nggak lulus. Jadi saya gagal jadi penerbang atau pilot pesawat tempur. Wah kalau jadi pilot pesawat tempur tuh menyenangkan itu ya. Jadi bisa terbang rendah, wah saya terbangi semua rumah-rumah Bapak Ibu Saudara gitu. Kalau ada klakson, saya klakson juga pesawat, titit gitu. Tapi Tuhan tidak izinkan ada di situ. Saya mau seperti itu. Terus kenapa sekarang jadi pendeta? Tidak ada cita-cita. Kebanyakan ya Bapak Ibu, 80% anak pendeta tuh tidak mau jadi pendeta. Coba disurvei. Kadang-kadang anak pendeta tuh jadi pendeta, sudah injury time. Sudah betul-betul akhir, wah. Orang tuanya bilang, ayo kamu jadi pendeta, masa anaknya pendeta nggak ada yang jadi pendeta. Coba tanya Daniel sama Joyce, Daniel aja nggak mau jadi pendeta. Jadi pendeta sekarang. Satu pelayanan kalau kita bicara dalam pemahaman profesi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat, wah pendeta itu bisa dihormati. Enggak juga ya Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan ini. Ada jemaat yang punya masalah, kita mendoakan, menguatkan. Padahal pendetanya punya masalah. Dan gak ada yang tahu juga masalah itu. Bahkan bukan justru didoakan sama jemaatnya, sama orang lain gitu ya. Justru dihakimi, ini dasar keluarga pendeta. Padahal dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan itu merupakan pergumulan. Siapa yang mau dalam kondisi seperti itu? Wah enak saya jadi pilot pesawat tempur dong.
gajinya besar, nggak perang juga kok bangsa kita, paling cuma latihan sekali-sekali. Gajinya pasti besar gitu. Jadi pendeta. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pun ya Bapak Ibu Saudara ada di profesi saat ini, itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Aduh, profesi saya itu tidak high class. Profesi saya itu gajinya nggak tinggi gitu. Tapi kenapa Tuhan tempatkan saya di situ? Pasti ada panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Pasti ada rencana Tuhan kenapa Tuhan tempatkan kita di situ. Sama seperti Esther. Pasti ada rencana Tuhan kenapa Esther bisa jadi ratu. Di negara di mana orang Yahudi dibuang. Bapak Ibu menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membuat kita kuat untuk berbuah. Saya tahu bahwa di tengah-tengah tempat ya, di mana Bapak Ibu ada sekarang pasti nggak selalu nyaman ya. Yang bekerja harus kejar target gitu. Yang berusaha harus bisa punya klien yang banyak, harus cari keuntungan, ini sudah mulai rugi gitu. Pembayaran mulai macet dan sebagainya. Pasti ada tantangannya di sana. Tapi kalau kita bisa paham gitu, oh Tuhan sudah tempatkan saya di profesi ini, di keluarga ini, di budaya ini, atau di mana Tuhan tempatkan kita. Kita tahu panggilan kita di situ, itu yang membuat kita kuat. Gak pindah-pindah lagi, gak lagi mencari lihat yang oh saya harus stay di sini dan saya harus menghasilkan buah di sini. Itu kalau kita menyadari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan ini? Kenapa Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara di profesi sekarang? Coba colek kirinya. Kamu tahu enggak jawabannya itu? Coba Bapak Ibu tanya, kenapa sih Tuhan kasih keahlian kamu seperti itu? Apakah kamu sudah menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan? Makanya Mordeka sampaikan kepada Esther ya, ayat yang kita baca tadi. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini di mana orang Yahudi membutuhkan pertolongan, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan tempatkan kita dalam dunia pendidikan, Tuhan tempatkan kita di dalam dunia kesehatan dan sebagainya ya Bapak Ibu, dalam dunia usaha, dalam ekonomi. Pasti ada panggilan Tuhan untuk kita. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau kita memahami panggilan Tuhan kita berada di sana, itu yang akan membuat kita tetap kuat untuk bisa menghasilkan buah. Nah, 3 hal ini yang kita belajar dari Esther. Bagaimana Esther punya pengorbanan, Esther juga punya kerohanian yang baik ya Bapak Ibu. Dan juga Esther memahami panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita simpulkan. Setiap kita punya panggilan Tuhan di tempat yang berbeda-beda. Dan kita pun dapat menghasilkan buah di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Untuk berbuah kita juga harus berkorban dan memiliki kerohanian yang bertumbuh dengan baik dan stabil. Kita punya kerohanian yang konsisten di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biar ini menolong kita, menguatkan kita untuk kita terus bisa menghasilkan buah dalam hidup ini. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh belajar merenungkan dari Esther. Tuhan tempatkan Esther sebagai ratu. Pasti ada rencana Tuhan untuk Esther. Demikian juga dengan kami Tuhan. Profesi yang kami geluti saat ini. Pekerjaan, usaha yang kami lakukan saat ini Tuhan. Bahkan keluarga yang kami miliki, budaya yang ada di sekitar keluarga kami. Tuhan tidak pernah salah tempatkan kami di situ. Tuhan pasti punya rencana yang besar bagi hidup kami. Hanya tolong kami untuk kami boleh memahami panggilan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Tolong kami juga Tuhan untuk kerohanian kami semakin bertumbuh. Iman kami semakin bertumbuh. Dan kami rela untuk berkorban, untuk kami boleh menghasilkan buah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Tuhan tolong kami, berkati kami melalui perjamuan ini. Dan anugerah-Mu yang akan menolong memberkati kami semua.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya memanggil para pelayan perjamuan untuk boleh maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan. Masuk dalam perjamuan kudus ini, makan roti dan minum anggur ini, kami boleh kembali mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kami semua, karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu Tuhan berkati roti anggur ini, berkati perjamuan kudus ini, untuk terus menguatkan iman kami. Kami boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang akan melayani kami Tuhan di dalam perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Air hidup dan darahmu
hati lebih tinggi di atas kepala. Sebelum kita makan, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat cawan Bapak Ibu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis untuk kami. Engkau selalu ada menolong kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami, yang sudah mengampuni kami, yang sudah menyucikan kami, yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengikuti perjamuan yang kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah menikmati perjamuan asa yang kudus. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami melalui firman Tuhan. Dan juga perjamuan asa yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat ganda untuk hamba-Mu Bapak Ivan Tanot Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Berkati keluarga hamba-Mu, berikan selalu kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan apa yang dari kami punya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang akan memberikan. Biarlah pemberian ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Tiada yang
Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalam. Haleluya, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Dan biar nama Tuhan juga ditinggikan, diagungkan melalui ibadah ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami. Di sepanjang minggu ini kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Biar berkat anugerah Tuhan ada bersama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Tapi kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk kita terima berkat dari Tuhan. Pulang dan bawalah berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai kehidupan kita. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati, menguatkan kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.